Oke, sebelumnya udah pada siap semuanya belajar? Sudah, Bu. Alhamdulillah udah pada siap ya, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Aisyah, Bu. Aisyah, silahkan dipimpin doanya dulu Aisyah. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, deh ya. Bu absen dulu ya. Aisyah Salsabila, Hadir, Bu. Jumratul Alia, Hadir, Bu. Raini Rahmawati, Hadir, Bu. Nuralia Fitri. Hadir. Oke, semuanya pada hadir ya anak-anak. Ya, Bu. Sebelum Ibu masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau nanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita minggu lalu itu apa? Masih, Bu. Aisyah, pembelajaran minggu lalu apa? Tentang gibah. Tentang gibah ya. Oke, iya, jadi ya pembelajaran minggu lalu itu tentang gibah. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita itu akan belajar tentang taubat dan juga taat. Pembelajaran kita hari ini tentang apa anak-anak? Taubat dan taat. Nah ya, jadi ada 2 poin yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang taubat dan juga taat. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, tadi kan Ibu udah jelaskan nih bagian awal kalau hari ini tuh kita belajar tentang taubat dan juga tentang ikhlas. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi pertama, yaitu tentang taubat, Ibu mau nanya dulu nih ke kalian, kira-kira ada yang tahu nggak sih taubat itu apa? Apa sih taubat itu? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Nah, Aisyah, taubat itu apa Aisyah? Mengakui kesalahan. Nah, ada yang mengatakan taubat itu mengakui kesalahan. Ada lagi? Saya, Bu. Jumratul ya? Meminta ampun. Ada juga yang mengatakan kalau taubat itu meminta ampun. Oke, jadi benar ya semuanya. Ibu jelaskan secara rinci. Jadi taubat itu ada pengertian secara bahasa, ada juga pengertian secara istilah. Nah, untuk pengertian secara bahasa, taubat itu artinya kembali. Taubat itu artinya kembali. Kalau sedangkan secara menurut istilah, taubat itu adalah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala atau kembali ke jalan yang benar. Makanya ada yang mengatakan, para ulama itu mengatakan kalau taubat itu adalah menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya gitu. Dan juga kalau misalnya orang sudah bertobat, maka dia harus berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak melakukan lagi kesalahan yang sama atau tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuatnya gitu. Jadi kita semua itu kan tahu kalau yang namanya manusia itu tidak akan luput dari yang namanya kesalahan atau yang namanya dosa. Namanya manusia pasti ada dosanya gitu kan. Jadi setiap orang itu pasti punya masa lalu yang kelam. Nah, terus karena setiap orang itu punya masa lalu yang kelam, ada orang yang masa lalunya kelam tapi masa depannya itu baik, alias atau masa depannya itu baik karena dia senantiasa bertobat kepada Allah. Nah, di sini sebelum Ibu lanjut ke pembahasan selanjutnya, Ibu mau nanya lagi nih ke kalian. Ada yang tahu nggak orang hebat itu apa sih? Orang hebat itu gimana sih? Orang hebat itu gimana? Ada yang tahu nggak? Orang yang hebat, orang yang berani mengambil keputusan, Bu. Nah, ada yang mengatakan orang yang hebat itu adalah orang yang berani mengambil keputusan. Ada lagi? Orang yang sukses, Bu. Ada juga yang mengatakan kalau orang yang hebat itu adalah orang yang sukses. Nah, jadi kalau di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah, yaitu Quran surah kedua,
ayat 222 di penghujung ayat mengatakan bahwa orang yang hebat itu adalah orang yang selalu merasa bersalah, kemudian dia mentobati dosanya. Jadi maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada kita, yaitu umatnya, itu mengatakan bahwa Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertaubat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jadi Allah itu sungguh senantiasa mencintai pelaku maksiat, akan tetapi dia senantiasa selalu mentaubati dosanya gitu. Kemudian tadi di dalam surah Al-Baqarah itu di akhir ayat 222 itu Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta kepada hambanya yang selalu berusaha untuk bertobat, dan Allah akan tunjukkan jalan. Jadi kalau misalnya dia mau ngambil itu tadi, misalnya Anda pernah berbuat salah, terus ada getaran di jiwa ini, misalnya ini salah, ini saya harus berubah. Nah, orang yang seperti ini itu adalah orang yang senantiasa diberikan oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia selalu merasa bahwa apa yang saya lakukan ini tuh salah gitu. Kemudian di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 69 Allah juga bersabda, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi orang-orang yang serius menjemput petunjuk kami, jadi begitu Allah tunjukkan jalan, Anda mau ambil, serius pengen ngambil, pengen belajar, kemudian terus bertanya kepada orang yang lebih tahu, misalnya yang awalnya malu-malu, setelah itu jadi mau-mau, ya kan? Jadi yang namanya manusia, imannya itu kadang naik, kadang turun. Nah, makanya Allah mengatakan yazidu bitta'at. Rumusnya kalau misalnya iman seseorang itu pengen naik, maka kuatkan iman, perbanyak amal soleh. Taubat, dan taubat. Jadi taubat itu terus menerus. Makanya taubat itu diambil dari kata tawab yang artinya nggak berhenti. Jadi kalau sesekarang belum terasa taubatnya, belum terasa perubahannya, maka terus taubati dosamu itu, jangan pernah berhenti. Makanya Ustazah Halimah Al-Idrus itu pernah mengatakan seperti ini, jangan bosan mentaubati dosa meski kamu kembali melakukannya, karena Allah masih akan membuka pintu ampun selagi engkau masih memintanya. Ada juga nih salah satu guru mulia kita, yaitu Al-Habib Umar bin Hafiz. Beliau pernah berkata seperti ini, jangan pernah berhenti bertaubat meskipun dalam sehari kamu mengulanginya 100 kali, karena meskipun kamu terus mengulanginya, Allah akan tetapi kalau misalnya kamu terus mentobati dosamu, maka Allah akan melihat kesungguhanmu itu. Yang penting jangan putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kan tadi udah kita tahu nih tentang tobat itu seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat bertobat. Nah, ada yang tahu nggak syarat-syarat bertobat itu apa aja? Gak ada ya? Jadi syarat-syarat tobat itu ada 3, anak-anak. Yang pertama yaitu meninggalkan seketika dosa atau perilaku itu. Kemudian yang kedua syaratnya apalagi? Setelah pertama meninggalkan seketika, yang kedua syaratnya adalah berjanji tidak akan mengulangi dan juga menyesali perbuatannya tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memperbaiki hari-hari setelah taubat, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak amal soleh. Gitu. Nah, sampai di sini materi tentang taubat ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Jadi sampai materi taubat udah paham semua ya? Udah, Bu. Alhamdulillah. Jadi kalau udah paham, Ibu lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi yang kedua apa tadi anak-anak? Taat.
Ya, jadi materi kedua yaitu tentang taat. Jadi kalau kita tadi yang pertama udah bahas tentang taubat, nah untuk materi kedua kita bahas tentang taat. Nah, kira-kira menurut anak-anak taat itu apa sih? Kita harus taat sama siapa gitu? Taat kepada orang tua, Bu. Nah, ada yang mengatakan taat itu taat kepada orang tua. Ya, jadi benar ya, taat itu banyak macamnya. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu nih, taat itu apa? Jadi, taat itu pengertiannya ada dua. Ada secara bahasa dan juga ada secara istilah. Nah, kalau secara bahasa, taat itu artinya tunduk, patuh, dan juga setia. Kalau sedangkan menurut istilah, taat itu diartikan sebagai tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Nah, jadi kalau kita udah tahu nih taat itu apa, kira-kira ada yang tahu lagi nggak? Kita tuh harus taat sama siapa aja sih? Gimana anak-anak? Ada yang tahu nggak? Pada guru, Bu. Nah, ada yang menjawab taat itu sama guru, betul. Ada lagi? Taat sama Allah, Bu. Ada yang mengatakan juga taat itu sama Allah, ya, masya Allah. Nah, jadi di sini taat itu, taat itu kita tuh harus taat kepada tiga. Yang pertama, tentunya kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga yaitu kita harus taat kepada ulil amri atau pemerintah. Nah, kemudian ada juga tadi yang mengatakan kita harus taat kepada guru, kita harus taat kepada orang tua. Jadi taat itu banyak macamnya. Yang intinya kita harus taat dulu nih kepada Allah, kepada Rasulullah, ulil amri, apalagi tadi orang tua, guru. Jadi taat itu banyak macamnya ya anak-anak. Ya, Bu. Sampai di materi taat ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jadi sampai dari materi taubat sampai materi taat udah paham ya semua? Ada, Bu. Alhamdulillah. Jadi udah paham ya semua materi tentang taat, tentang taubat dan juga taat. Ada. Oke, baik. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau ngasih tugas rumah untuk kalian semua. Nah, tugas rumah kalian itu sebelumnya Ibu mau nanya nih, semuanya pada punya handphone kan di rumah? Punya, Bu. Punya ya semua. Jadi tugas rumah kalian itu adalah mencari mencari video pembelajaran atau video-video yang menyangkut tentang istiqomah dan juga ikhlas. Kemudian setelah kalian dapat videonya, silahkan kalian tonton dan kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing tentang apa saja pelajaran yang bisa kalian ambil dari video tersebut. Nah, untuk pertemuan kedepannya, pertemuan selanjutnya, Ibu minta kalian menjelaskan atau menyampaikan hasil dari video yang sudah kalian tonton tersebut. Gimana anak-anak? Paham sampai sini? Paham, Bu. Telah paham semua ya? Masih ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya untuk minggu depan? Untuk menuliskannya berapa lembar, Bu? Oke, untuk yang menuliskannya berapa lembar, Ibu tidak membatasi ya. Itu tergantung dari kalian, kreativitas kalian. Kalian bisa nulisnya 1 halaman kah atau 2 halaman. Nah, Ibu tidak membatasi ya. Ya, Bu. Masih ada pertanyaan yang lain anak-anak? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah tidak ada ya. Jadi sampai di sini paham semua? Paham, Bu. Alhamdulillah. Kalau gitu untuk materi hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, berkah untuk kita semua. Dan sebelum Ibu tutup, Ibu minta maaf sekali lagi kepada anak-anak kalau misalnya dalam pembelajaran Ibu masih banyak kurangnya. Ibu minta maaf. Mungkin cukup sekian dari Ibu.
Ibu tutup. Wabillahi taufiq wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.